Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Farida, mahasiswa Administrasi Publik Non-Reguler di semester 5 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 21307 21017. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan sebagaimana yang ditugaskan oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak M. Rizal Amirullah dengan mata kuliah yaitu pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan di sini tentunya ada poin-poin gitu ya yang akan dipaparkan mengenai pengantar teori, konteks dan metode pengambilan suatu keputusan, adanya pengambilan keputusan rasional, adanya kerangka berpikir, lalu ada cost benefit analysis, lalu ada pohon dari suatu keputusan, ada metode keputusan analitik hierarki proses, lalu keputusan intuitif dan strategi pengambilan keputusan, ada metode pengambilan keputusan, teknik pengambilan keputusan, keputusan kelompok, dan yang terakhir yaitu model analisis SWOT pengambilan keputusan. Baik, dalam mata kuliah pengambilan keputusan saya akan memaparkan mengenai kajian pustaka pengantar teori konteks dan metode pengambilan suatu keputusan. Nah, dalam pendahuluan, pengambilan keputusan adalah salah satu aspek kunci dalam kehidupan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang memengaruhi arah dan hasil dari berbagai situasi dan masalah. Keputusan yang diambil secara bijak dan tepat dapat menjadi pondasi kesuksesan dan pertumbuhan baik bagi individu, organisasi maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, keputusan yang ceroboh atau kurang dipertimbangkan bisa memiliki dampak negatif yang signifikan yang mungkin berdampak pada finansial, reputasi atau kualitas hidup. Nah, dalam teori pengambilan keputusan di sini, teori keputusan itu adalah pendekatan analitik yang mendasar untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang melibatkan pemilih alternatif terbaik atau penentuan cara terbaik untuk bertindak. Nah, konsep ini memiliki penerapan yang luas, tidak hanya dalam ranah manajemen produksi dan operasional seperti ketika menganalisis produk baru atau proses perusahaan, melainkan juga mencakup berbagai aspek pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan berbagai bidang. Baik, ketetapan pengambilan suatu keputusan dirumuskan setelah menjalani beberapa proses perhitungan rasional dan peninjauan alternatif. Sebelum kesimpulan dirumuskan dan dilaksanakan, terdapat beberapa jenjang tahapan yang harus dilalui oleh si pembuat keputusan. Nah, jenjang tahapan tersebut mungkin dapat meliputi rekognisi permasalahan dasar, penyiapan keputusan alternatif yang dapat dipilih, lalu mencapai fase pemilihan keputusan terbaik. Nah, pada intinya teori pengambilan keputusan adalah sebuah ilmu yang mempelajari metode dan proses yang digunakan seseorang untuk memilih alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka, serta bagaimana perilaku individu mempengaruhi satu keputusan yang diambil. Nah, dalam hal ini bahwa seseorang pemimpin tanpa disadari terkadang sering mengambil keputusan secara bias, padahal pengambilan keputusan bagi pemimpin adalah bagian yang sangat penting. Nah, poin pertama yaitu confirmation bias. Bias konfirmasi kerap terjadi saat menginterpretasikan sebuah kejadian untuk mendukung kesimpulan sebelumnya. Yang kedua yaitu bias blind spot. Bias blind spot terjadi ketika pemimpin tidak menyadari bahwa mereka memiliki bias atau pandangan yang ambigu. Yang ketiga yaitu projection bias. Projection bias ini menunjukkan perilaku pemimpin yang memberikan apresiasi berlebihan pada tim yang sependapat dengannya. Nah, dalam hal ini adanya strategi game teori. Nah, prinsip Max-Min Rule sering digunakan dalam strategi ini yang berarti mengambil keputusan berusaha untuk memaksimalkan hasil terburuk yang dapat mereka hadapi sehingga mereka lebih siap menghadapi situasi yang paling sulit. Teknik seperti linear programming
assignment method dan transportation method dapat digunakan untuk mengidentifikasikan solusi terbaik dalam kerangka kerja teori permainan. Nah, poin kedua yaitu strategi upaya untuk mengatasi ketidakpastian. Strategi ini melibatkan pengembangan penilaian tingkat probabilitas secara subjektif. Dalam konteks ini, pengambil keputusan mencoba untuk memperkirakan sejauh mungkin kemungkinan berbagai hasil yang mungkin terjadi sebagai akibat dari keputusan mereka. Nah, dalam mekanisme pengambilan keputusan itu merupakan suatu proses yang sangat terkait dengan gaya pemikiran dan persepsi individu. Gaya berpikir seseorang, yaitu bagaimana mereka memandang dan menginterpretasikan lingkungan secara objek di sekelilingnya. Nah, dalam hal ini memainkan peran sentral dalam cara individu memahami dunia dan merespon berbagai situasi. Cara seseorang berpikir akan memengaruhi cara mereka merumuskan pertanyaan, mengeksplorasi opsi, dan akhirnya membuat suatu keputusan. Nah, ketika seseorang memiliki pola pikir yang analitis, mereka mungkin akan mencari fakta dan data yang mendukung setiap alternatif sebelum membuat suatu keputusan. Di sisi lain, individu dengan pola pikir yang lebih intuitif mungkin lebih cenderung mengandalkan intuisi dan perasaan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, selain gaya berpikir, persepsi individu tentang lingkungan dan objek di sekitar juga merupakan faktor kunci. Cara seseorang mempersepsikan situasi dapat mengarahkan perhatian